Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan penjelasan kitab Kasyfus Syubhat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hafizahumullah wa rahimahumullah rahmatan wasi'ah, di mana terakhir Syekh Utsaimin ketika menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait ada dua faedah yang kita bisa ambil, di mana kebanyakan manusia ternyata dalam keadaan kebodohan dari mengenal makna la ilaha illallah. Kebanyakan manusia bodoh dalam mengenal makna la ilaha illallah. Nah, dari sini kita mengambil dua faedah. Faedah yang pertama yaitu berbahagia dengan keutamaan Allah dan rahmatnya ini, ya, karena Allah berikan pengetahuan itu kepada kita. Dan ya, faedah yang kedua, rasa takut yang sangat besar, di mana kita mengetahui bahwa seorang manusia itu bisa menjadi kafir disebabkan kalimat yang telah keluar dari lisannya. Dia mengucapkannya, akan tetapi dia tidak mengetahui maknanya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan atas kebodohan ini fala yu'dzaru bil jahl, tidak diberikan uzur atas kejahilannya. Tentunya Syekh Utsaimin sudah jelaskan maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberi uzur itu ya, kejahilan yang bagaimana, Pak? Ya, yang tidak diberi uzur bagi orang-orang yang jahil itu kejahilan yang bagaimana? Nah, yang dia tidak mau mempelajarinya. Ya, ini dia meremehkan. Makanya Syekh Utsaimin sebutkan, ya, aku tidak meyakini bahwa Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak memandang adanya uzur atas kejahilan, kecuali kejahilan atau kebodohan yang terjadi pada seseorang itu karena dia meremehkan, yaitu tidak mau mempelajari. Ya. Orang yang mendengar kebenaran dia tidak mau memperhatikan, tidak mau mempelajarinya, maka jenis yang seperti ini ya tidak diberi keringanan karena kebodohannya. Kemudian kita juga sudah menjelaskan ya bahwa
kita tidak mengkafirkan seorang muslim kecuali yang telah disepakati oleh para ulama tentangnya, yaitu syahadat. Orang yang meninggalkan syahadat, maka sepakat para ulama bahwa dia adalah kafir, dia tidak mau mengucapkan syahadat. Adapun yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji, ini masih perbedaan pendapat di antara para ulama. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kita tidak mengkafirkan mereka disebabkan perbuatan tersebut, di mana perbuatan ini, hukum dari perbuatan ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Jika dia meninggalkannya dengan alasan bermalas-malasan. Adapun jika dia meninggalkannya dengan keyakinan tidak diwajibkan, maka ini para ulama juga sepakat tentang kafirnya orang tersebut. Tapi kalau seseorang meninggalkan sholat, ketika ditanya, kenapa antum nggak sholat? Iya, entar. Entar, habis itu nggak sholat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dosa orang yang meninggalkan sholat ini lebih besar daripada perzinahan, pembunuhan, merampok. Dan juga Syekh Utsaimin mengatakan kita mengkafirkannya setelah dia mengetahui. Apabila dia telah mengetahui dan kemudian mengingkari, maka kita katakan bahwa musuh-musuh di hadapan kita itu ada beberapa golongan. Jadi yang tadi pun ketika ada orang yang mengingkari, contohnya dia mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib. Itu pun kalau memang dia sebenarnya sudah tahu bahwa di dalam agama kita, di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis itu mewajibkan, namun dia tetap membantah tentang kewajiban puasa tersebut atau tentang kewajiban zakat tersebut, seperti yang diperangi oleh Abu Bakar. Walaupun para ulama mengatakan bahwa yang diperangi oleh Abu Bakar itu bukan karena Abu Bakar mengkafirkan mereka, tapi boleh memerangi orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai bentuk pemaksaan kepada mereka. Jadi bukan sebagai bentuk pengkafiran terhadap mereka. Kalau ada orang yang contohnya tidak mau sholat, boleh kita kerasi. Maknanya dalam artian apa? Boleh diperangi kalau kita punya kekuatan. Sebagaimana Abu Bakar memiliki kekuatan, dan di sini ada kemaksiatan, kemungkaran, maka kemungkaran tersebut diperbolehkan untuk diubah dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya. Karena Nabi SAW katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nah, maka ketika tadi Syekh Utsaimin mengatakan ketika kita mengetahui bahwa ada orang yang dia telah mengetahui suatu kewajiban dan dia mengingkarinya, maka kita katakan bahwa musuh-musuh kita yang ada di hadapan kita itu ada beberapa golongan. Kita sudah sebutkan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa tauhid adalah agama Allah dan Rasulnya, yaitu agama yang kita tampakkan kepada manusia. Dia juga mengetahui bahwa keyakinan-keyakinan tentang batu, pohon, dan manusia yang merupakan agama mayoritas manusia adalah perbuatan syirik. Dia mengetahui bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk melarang perbuatan ini,
dan memerangi para pelakunya agar agama hanyalah diperuntukkan kepada Allah semata. Namun meskipun demikian, dia mengetahui yang ini semuanya, akan tetapi dia tidak mau menoleh kepada tauhid. Dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak mau masuk ke dalam tauhid, dan tidak mau meninggalkan kesyirikan, padahal dia tadi tahu. Maka orang seperti ini adalah kafir. Kita memeranginya karena kekafirannya, karena dia mengetahui agama Rasulullah SAW dan tidak mau mengikutinya, dan dia mengenal kesyirikan tapi tidak mau meninggalkannya, ya. Padahal dia bukan orang yang membenci agama Rasulullah SAW, dan juga tidak membenci orang yang masuk ke dalamnya. Ia juga tidak memuji kesyirikan dan tidak memperindahnya di hadapan manusia. Jadi ini jenis yang pertama, yang dia tetap berada di atas agama kesyirikan, ya, padahal dia mengetahui agama kebenaran, ya. Namun dia tetap berada di atas agama kesyirikan tersebut, walaupun dia tidak membenci agama tauhid, walaupun dia tidak membenci orang-orang yang masuk ke dalam agama tauhid. Maka ini tetap menjadi apa? Musuh kita. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang mengenal tauhid akan tetapi dengan sangat jelas dia mencela agama Rasulullah SAW, ya. Padahal dia mengaku menjalankan agama beliau. Ini mengaku menjalankan agama beliau, akan tetapi dia mencela agama Rasulullah. Juga diketahui dengan jelas bahwa dia memuji orang-orang yang menyembah Yusuf al-Asghar dan orang-orang yang menyembah Abu Ali dan Khadir, yaitu dari penduduk Kuwait. Ia melebihkan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ini di atas orang yang mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan. Jadi kalau yang datang paus dia cium, yang datang Zakir Naik dia tolak. Jadi dia melebihkan orang-orang, ya, yang melakukan kesyirikan dibandingkan yang mentauhidkan Allah, ya. Walaupun dia mengaku menjalankan apa? Tauhid, dia mengaku mengenal tauhid. Ingat ya, kita tidak mengatakan person tadi, ya. Kita tidak boleh menghukumi personnya, tapi kita katakan dia mengagungkan paus, dia menolak orang-orang yang bertauhid. Antum jangan menyimpulkan nanti, oh Ustaz Sujan menyebutkan bahwa yang kemarin orang, jangan, ini enggak itu yang kita sebutkan. Adapun mengkafirkan individu, nah ini, ya, terlalu, ya. Syekh Utsaimin kemudian, maka jenis orang yang seperti ini lebih parah daripada jenis yang pertama. Kenapa? Dia mengaku berada di dalam tauhid, akan tetapi ternyata dia membenci agama ini, ya. Makanya tentang orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lantas mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah katakan mereka adalah kafir. Maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir tersebut. Dan orang-orang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ya, jika mereka merusak sumpah atau janji mereka mengatakan janji apa? La ilaha illallah. Mereka rusak sumpah mereka tersebut dan mencerca agamamu, ya, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya supaya mereka berhenti. Itu jenis yang kedua, mengaku berada di atas tauhid akan tetapi